Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6 menuju masyarakat sejahtera, muatan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 6 di semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Sudah pada siap? Kalau sudah pada siap, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pastinya kalian sudah tidak asing bila mendengar kata proklamasi kemerdekaan. Mempunyai makna yang pertama, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang. Jadi sudah cukup lama sekali. Bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dari bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita coba flashback bentar dulu ya tentang perjalanan kita bisa meraih kemerdekaan. Di sini pada bulan Agustus 1945 Jepang itu kalah dari sekutu dan itu dijadikan sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua saat itu. Kemudian golongan muda Indonesia mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena golongan muda menganggap Jepang itu sudah kalah dan itu kesempatan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi ternyata Soekarno tidak menyetujui. Alasannya, Soekarno menunggu sidang PPKI terlebih dahulu karena untuk menghindari pertumpahan darah. Selanjutnya, golongan muda tidak setuju dengan Soekarno karena mereka ingin Indonesia itu merdeka melalui perjuangan sendiri, bukan hanya seperti janji-janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaannya. Kemudian golongan muda itu berinisiatif membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melindungi siapa? Melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, supaya dia bisa memproklamasikan itu. Kemudian di Rengas Dengklok sana, Soekarno dan Hatta berdiskusi dan menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan di sini golongan muda Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta. Kemudian di Jakarta dia menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Kemudian naskah proklamasi itu disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Kemudian hasilnya itu diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi yang dibuat dibacakan langsung oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, itu dia perjalanan dari Indonesia, perjalanan kita menuju ke proklamasi atau menuju ke kemerdekaan. Kemudian makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada 3, ada 4. Yang pertama,
sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada rakyat dan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, sebagai tanda terbentuknya negara Indonesia. Yang ketiga, sebagai titik awal terbentuknya tata hukum baru di Indonesia. Yang keempat, sebagai tonggak berdirinya negara Indonesia dan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi ini 4 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, upaya apa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Upaya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus saling menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama atau suku atau budayanya. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Ini biasanya dilaksanakan di sekolah setiap hari Senin. Yang ketujuh, mematuhi aturan yang berlaku. Contohnya apa? Memakai helm ketika kita berkendara dan lain sebagainya. Nah, itu tadi materi mengenai makna proklamasi Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.